والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini kita ketemu lagi tentunya bersama saya Mikdad Tadausi, dan tentunya di Islam Itu Indah hari ini sudah ada guru-guru kita yang luar biasa ya, yang sudah siap membagikan ilmunya. Ada Ustadz Maulana samping kanan saya. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya. selalu. Pokoknya Masya jaga Allah. protokol kesehatan ya. Betul. Pakai masker, Makanya kita mesti pakai masker, dan betul. jauh kerumunan. Betul. Ada Habib Usman juga. Habib sehat, Habib? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Habib sehat. Masya Allah. Bager. Itu udah mang pisan pangestu. Ustaz Cam bingung, Ustaz Cam sehat? Alhamdulillah damang pangestu. Artinya itu aja. Baik jamaah, Masya Allah, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi jamaah. Di dalam kehidupan pasti kita pengennya itu selalu diberikan kesenangan, juga pengen diberikan kemudahan dalam menjalani apapun aktivitas kita. Tapi pada kenyataannya yang namanya hidup pasti aja ada naik turunnya, fluktuatif ya. Nah makanya nih, apa salahnya kalau kita hari ini belajar bareng-bareng mengamalkan sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari kesusahan. Aduh, pasti ini penasaran. Siapin catatannya karena hari ini kita akan bahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah amalkan wasiat ini, hidup jauh dari susah. Masya Allah. Baik, yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu. Waduh, ini kita bicara soal wasiat yang menjauhkan kita dari kesusahan. Ustadz Maulana mohon izin. Katanya ada wasiat pertama nih, yang pertama ini kalau kita lakukan itu menjauhkan seseorang dari kesulitan, membimbing keluarga. Kan susah tuh ya membimbing keluarga tuh. Nah katanya akan dijauhkan. Terus juga akan dijauhkan dari memiliki anak yang kesulitan memiliki anak yang penurut gitu. Yeah. Nah ini susah nih, apalagi saya baru belajar menjadi suami, menjadi seorang ayah. Pengen tahu nih wasiatnya apa sih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Iya, baik. Izin Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wasiat yang luar biasa. Jikalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan keturunan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Mau. Maka kalau mau keturunannya jadi baik, maka dekatlah dengan keluarga. Mohon maaf, keteladanan itu dilihat dari bagaimana tindakan kita bersama dengan keluarga. Maka orang yang dekat dengan keluarga, insya Allah akan melahirkan keturunan yang baik. Karena ada bentuk perhatian di sana. Karena mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan tidak ada anak nakal. Sekali lagi, tidak ada anak nakal. Yang ada karena kurang perhatian. Dan tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Yakinlah anak-anak itu pasti akan mencontoh siapa yang memimpin dalam rumah tangga itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat keluarganya. Dari hal ini ada sosok ayah yang bertanggung jawab, ada sosok ibu pemberi kasih sayang. Maka sebaik-baik manusia kata Nabi adalah orang yang paling
baik terhadap keluarganya. Yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi sebenarnya kalau ada kartu kuning apa namanya itu? Apa? MKCK apa? NKCK ya? Apa itu? Surat keterangan SKCK, surat keterangan. apa? SKCK. Apa itu surat keterangan kelakuan baik? Ya, betul. Sebaiknya diambil dari keluarga. Ada masalah? Iya. Saya lagi mikir Apalagi singkatannya. menjadi bentuk pertanggungjawaban. Ingat, tanggung jawab pada keluarga itu, mohon maaf ya, kita tidak akan bertanggung jawab pada keluarga orang. Tapi yang nanti yang bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin dalam rumah tangga kita. Ingat, bahkan anak-anak itu ataupun keluarga itu akan menjadi syafaat dan pahala yang sangat besar. Maksudnya apa? Jadi penolong. Jadi membantu kita. Sosok anak akan memberikan mahkota kepada orang tuanya jikalau anak itu menjadi hafiz Quran. Sosok anak akan membanggakan orang tuanya jikalau anak itu berhasil. Sosok anak itu akan menjadi penyejuk mata hati orang tuanya jikalau anak itu menyelamatkan orang tua, memberikan kebanggaan dalam dunia dan akhirat, apalagi agama. Masya Allah tabarakallah. Satu hal lagi buat kita, bahkan ada anak yang mengangkat derajat orang tuanya, mendapatkan ampunan dari Allah karena mohon ampunannya anak terhadap orang tuanya. Untuk itu ada lagi bagaimana dapat pahala yang sangat besar dalam rumah tangga. Kenapa kita terlalu jauh mencari surga? Ternyata ada surga dalam rumah tangga. Ada ibu, al-jannatu tahta aqda ummatihi. Ada orang tua yang luar biasa. Jikalau kita pandang beliau mendapatkan kita pahala. Bahkan ada dalam hal ini kedekatan kita kepada keluarga melahirkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jikalau kita bersedekah kepada lingkungan keluarga terlebih dahulu, baru kita ke tempat yang lain. Masya Allah. Jadi Iya. sebelum ke yang jauh, prioritaskan dekat-dekat dulu. Yang dekat dulu dulu. kita perhatikan. Ya apakah Iya. sudah berkecukupan atau masih ada kekurangan. Ampusakum wa ahlikun nar. Masya Allah. Diri keluarga. Nah, berarti ini mudah-mudahan kalau diamalkan kita akan dijauhkan dari kesusahan. Kalau semua ya. menjalankan wasiat ini, Ya. semua pada menjaga keluarganya jadi baik semua. Saya rasa semua masyarakat akan jadi baik. Betul, Masya Maka Allah. bagusnya nonton Islam Pindah tiap pagi bersama keluarga. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, Masya Allah, selanjutnya kita akan ke Habib Usman nih. Habib mohon izin, ini katanya wasiat yang berikutnya ini benar gak sih kalau wasiat kedua ini berhubungan dengan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari kesusahan untuk merasakan manisnya iman dan menjadi orang yang soleh. Jadi penasaran wasiat apa sih Habib, mohon penjelasannya. Ini menarik. Afwan Ustadz Maulana, Kang Mikdad, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahlul baitihi wa ansarihi wa ashari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak Amin, kita. amin ya Allah, Dan ya insya Allah Rabbal penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Amin, Allah ya ya Allah. Rabbal alamin. Manusia yang bisa merasakan manisnya iman dan dia menjadi orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mereka menjaga makanannya dan mereka mencari makanan yang halal dan thayyiban, halal lagi baik. Yakni mereka mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusul, kullu minat thayyibati wa amalu salihan, inni bima ta'maluna alim." Hai Rasul, wahai Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, yang di mana di dalamnya penuh dengan kebaikan dan kerjakanlah amal yang saleh. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, seseorang yang makan di mana dia memakan makanan yang haram, yang masuk ke dalam dirinya, jadi darah, jadi daging, masuk ke dalam tubuhnya, maka doa orang tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, saya doa nggak nyampe-nyampe,
saya doa gak kabul. Karena apa? Ente makan makanan yang haram. Kenapa gak nyampe? Ente cari duit yang haram. Akhirnya apa? Angkat tangan, doanya gak dikabulin sama Allah. Banyak orang yang menyangka dirinya, oh saya dekat sama Allah. Doa saya dikabulkan. Belum tentu. Kenapa? Lihat ibadah kalian, lihat apa yang kalian makan. Inilah yang harus kita pentingkan dan harus kita perhatikan. Siapa yang mau dikabulkan oleh Allah doanya, maka makanlah dengan makanan yang halal. Man akala halalan arba'ina yoman, ujibat da'watuh. Siapa orang yang memakan makanan yang halal selama 40 hari berturut-turut, dia halal, cari rezekinya halal, dia dapat daripada yang halal, insya Allah Allah kabulkan doanya. Jadi kalau mau dikabulin doanya, jaga makanannya. Karena apa? Yang terpenting dalam kehidupan kita harus mencari makanan yang halal, lagi baik dan berkah. Kita duitnya duit halal nih, tapi kita cari makan makanan yang diharamkan oleh Allah, tetap haram. Cari duitnya haram, makanannya halal, tetap haram. Karena apa? Mencarinya daripada yang haram. Oleh karena itu, mereka yang pintar, mereka yang ingat dengan bahwasanya saya adalah makhluknya Allah, saya ciptaannya Allah. Allah mengetahui perbuatan saya, cari duitnya yang halal, cari makanannya yang halal. Ini baru berkah. Cari duit yang haram, dia makan yang halal, nggak berkah. Karena apa? Jadi haram. Dia cari duit yang halal, dia makan yang haram, sama juga, hancur dia. Jadi kalau ditanya, dia makan yang halal, Iya, dia makan yang berkah, Betul. nikmat gak hidupnya? Oh nikmat. Dikasih anak istri enak gak? Pasti, Masuk ke tenang. dalam dagingnya, tubuhnya, Jadi daging. insya Allah besok dia bisa ngapalin Quran. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau punya anak dia ngapalin Al-Quran susah, karena apa? Mungkin, Karena nah. dia makanan yang haram. Harus dicek lagi ya, Bibi ya. Betul. Karena itu. dengan makanan yang halal, orang akan terpacu untuk melakukan ibadah. Betul. Nah, tapi logikanya kalau seperti makanan itu. haram susah untuk melakukan kebaikan. Betul. Akhirnya apa? Masya Allah. Dia jadi maksiat. Oh, Karena Nauzubillah. dia jadi makan. tidak dapat manisnya iman ya. Nauzubillah. Betul, Oh, dia nggak baik, dapat baik, manisnya baik. iman. Karena orang yang mendapatkan manisnya iman adalah mereka yang cari makanan yang halal lagi berkah. Aduh, Jadi mesti cari yang halal. Betul. Karena itu magnet. Kalau kita makan yang haram, itu menjadi magnet dalam tubuh kita menagih kepada kemaksiatan. Kalau dia makan yang halal, menagih kepada kebaikan. Masya Allah, ada istilahnya you are what you eat. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita makan. Oh, bukan itu mah. Baik, daripada kita ngomongin makanan nih Habib, kayaknya udah lapar. Kita lanjut dulu ke Ustaz Syam, kita bahas tema hari ini. Ustaz Syam, mohon Yes, izin yang siap. berikutnya nih katanya ada wasiat yang dapat membuat kita dari kesusahan di dunia nih. Ini khusus nih kesusahan di dunia. Jadi penasaran nih kira-kira Jauhkan dari kesusahan dunia. Dijauhkan dari kesusahan dunia maksudnya. Silakan Ustaz Syam, mohon Siap. penjelasannya. Tabe guruku, Ya, Habib Ustaz. Imam, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Maka wasiat selanjutnya, karena yang kita bahas ini adalah wasiat-wasiat daripada baginda Nabi SAW agar menjadi manusia yang terbaik. Maka yang dibahas dari awal sampai akhir nanti insya Allah di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan khairukum atau khiyarukum, sebaik-baik daripada kalian, sebaik-baik daripada kalian. Di antaranya sebaik-baik daripada manusia yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, golongan yang ketiga ini adalah mereka yang tidak meninggalkan akhirat untuk dunia. Manusia yang terbaik adalah mereka yang tidak meninggalkan akhirat demi dunia. Karena ada orang yang rela meninggalkan akhirat karena dunianya. Rela meninggalkan sholat karena pekerjaannya. Rela meninggalkan orang tuanya karena terbujuk harta. Betapa banyak anak menggugat orang tuanya di pengadilan karena berebut warisan. Astagfirullah. Betapa banyak anak menuntut ibunya dikarenakan tanah warisan. Berarti dia meninggalkan akhirat, padahal surganya ada pada ibunya. Dia meninggalkan akhirat hanya untuk dunia, yaitu sebidang tanah. Subhanallah. Banyak juga orang meninggalkan salatnya dikarenakan pekerjaannya. Subhanallah. Berarti dia mementingkan dunia, yakni gajinya dibandingkan sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu jikalau seperti itu, apakah kita tidak boleh yakni mengutamakan dunia? Sungguh tidak boleh mengutamakan dunia. Namun kita tidak boleh juga melupakan dunia. Kenapa? Karena ada seseorang, ada sufi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia datang dengan berjalan, dengan mengatakan, celakalah dunia, tempat ini buruk, tempat ini binasa, tempat ini terkutuk, tempat ini adalah tempat maksiat, tempat ini segala macam. Terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab,
Sayyidina Umar bin Khattab marah, tapi dia masih bisa menahan amarahnya karena dia melihat orang ini adalah bukan alim, bukan orang berilmu. Biarlah dia berkata demikian. Dia mengutuk dunia. Lalu apa kata baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, engkau tinggal di mana? Saya tinggal di dunia katanya. Tapi tempat ini adalah tempat yang buruk. Ya, banyak orang bermaksiat di dalamnya. Lalu kalau kau sholat di mana? Ditanya, kau sholat di mana? Tentu engkau sholatnya di dunia. Tentu engkau hajinya haji di dunia. Engkau umrohnya umroh di dunia. Engkau mengingat Allah juga di dunia. Nanti investasi yang kau lakukan di dunia, engkau akan dapatkan di akhirat. Jadi bukan berarti kita membenci dunia, tidak. Tapi kita menjadikan dunia ini ladang kita menanam dan kita akan panen hasilnya nanti di akhirat. Yang salah adalah ketika mereka meninggalkan akhirat hanya untuk dunianya. Dicela di dalam Al-Quran. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sebahagian daripada manusia meminta, Rabbana atina fid dunya, ya Allah kasih aku kebaikan di dunia ini ya Allah. Wa ma lahu fil akhirah. Oke, engkau dikasih di dunia dan tidak ada bagianmu di akhirat. Tapi ada orang yang cerdas, mereka minta seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi mereka tidak lupa untuk minta akhiratnya. Jadi bukan berarti kita mencela dunia, namun dijadikan dunia ini tempat kita sujud, tempat kita mengingat Allah, sehingga dapat juga akhiratnya. Dan orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunianya ikut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi dua-duanya dapat ya kalau orang cerdas ya. Harus cerdas. Jadi akhirat dapat, dunia juga dapat. Tapi sewajarnya. Karena susah ya kalau misalnya mau ngejar dunia terus. Oh pasti celaka. Celaka ya. Pasti celaka. Nah ini pas banget nih. Sekarang pembahasannya nih kalau tadi kita selamat di dunia. Sekarang saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz katanya ada amalan atau wasiat yang katanya kalau ini bisa menyelamatkan kita atau menjauhkan kita dari kesusahan nanti di alam kubur. Nah ini jadi penasaran nih. Ada handphonenya enggak? Ada handphone. Mana Buat apa ya handphone? Izin semuanya berdiri guru-guru Kita kita. berdiri, Ya. 1, 2, 3. Ya. Ambil gaya terbaik. Oh Ya. mau difoto kita nih kayaknya nih Bim. Tar, aku ambil aplikasinya dulu. Asik. Satu, Difotoin dua, sama- tiga, bergaya. Faust. Tahan ya, jangan bergerak. Mau tahu apa wasiat Rasulullah supaya kita terhindar dari siksa kubur? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Karena ada yang mau lewat. Jamaah, alhamdulillah. Tahan. Sampai break juga ya. Subhan